Hai Sobat Tani semua dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama channel Jempol Terjepit. Kali ini kita akan membahas masalah penyakit pada tanaman sayuran. Setelah sebelumnya kita membahas masalah hama pada tanaman sayuran. Namun terlebih dahulu jangan lupa like, share, and subscribe untuk menunjang keberlangsungan channel ini. Baik, kita akan membahas penyakit umum pada tanaman sayuran. Yang pertama, rebah semai, bercak daun, busuk daun buah dan batang, antraknosa, penyakit tepung, layu fusarium, layu bakteri, bercak bakteri, dan virus. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu cara membedakan tanaman terserang cendawan atau jamur dengan tanaman terserang oleh bakteri. Cara membedakannya, yang pertama, potong dan ambil bagian tanaman yang terserang, rendam dalam air mineral. Jika dari bagian tanaman yang direndam itu keluar lendir atau seperti asap, itu adalah serangan bakteri. Namun jika serangan jamur, dia tidak mengeluarkan apa-apa. Cara yang kedua, potong dan ambil bagian tanaman terserang, kemudian cium. Jika ada bau busuk atau kecut, itu adalah serangan bakteri, sementara serangan jamur tidak menimbulkan aroma. Yang pertama kita bahas rebah semai, Rhizoctonia solani dan Pythium sp. Wah, kayaknya di rebah semai ini mereka main keroyokan. Bagaimana cara membedakannya? Kalau Rhizoctonia solani terjadi pembusukan semai yang dekat dengan permukaan tanah. Bagian busuk tersebut berwarna coklat. Atau serangan Rhizoctonia solani dimulai dari pangkal batang sampai ke atas. Sementara serangan Pythium dimulai dari ujung akar pokok dan atau akar lateral. Jadi serangan Pythium ini itu dia mula-mula akan menyerang akar. Cara pencegahannya, rendam benih sebelum disemai dengan air hangat 55-60 derajat Celcius selama 30 menit. Selain perlakuan panas, benih dapat direndam fungisida seperti Predicor N sebelum disemai, itu 1 jam atau 2 jam. Hindarkan genangan air di pembibitan dan lahan atau drainase lahan agar tidak tergenang. Pengendaliannya, buang tanah bagian tanaman yang terserang atau dikeruk dan lakukan penyemprotan fungisida di bagian tanaman yang terserang tadi atau dilakukan penyemprotan secara menyeluruh. Yang kedua, bercak daun, Cercospora capsicii. Itu pada daun terdapat bercak dengan diameter 0,5 cm berbentuk bulat dengan pusat berwarna putih. Jadi membedakan dia terserang bercak daun dengan terpapar oleh bahan kimia tertentu. Jika terpapar oleh atau terbakar oleh bahan kimia tertentu, dia yang gosong atau coklat itu hanya bagian yang terkena saja, tidak akan meluas atau melebar. Sementara kalau dia terkena bercak daun, dia mula-mula akan ada seperti titik, kemudian melebar, dan di tengah-tengahnya ada putih, dan dia terus akan melebar sehingga menyebabkan daun menguning dan rontok. Ciri-ciri daun yang terserang penyakit bercak daun yaitu daun akan menjadi kering dan menggulung. Apabila daun diremas, daun akan terasa rapuh sekali. Bercak sering terdapat pada batang, tangkai daun maupun tangkai buah, namun pada buah jarang dijumpai. Cuaca yang panas dan lembab dapat membantu perkembangan penyakit. Penyakit cenderung lebih banyak pada tanaman tua. Pada musim kemarau dan pada lahan yang mempunyai drainase yang baik, penyakit ini kurang berkembang. Yang ketiga, busuk daun, buah dan batang atau Phytophthora capsicii. Gejalanya, cendawan menyerang daun, batang, dan buah. Daun yang terserang terdapat bercak pada tepi dan ujungnya, bercak meluas seperti siram air panas. Buah yang terserang berwarna coklat, kebasah-basahan dengan arah memanjang. Selanjutnya, buah terlepas dari kelopaknya. Penyebaran penyakit, cendawan dapat bertahan dalam tanah dan penularan dapat melalui biji yang terserang. Jadi cara pencegahannya, lakukan olah tanah yang baik dan benar-benar matang sebelum melakukan penanaman. Yang kedua, jaga drainase, jangan sampai ada air yang tergenang. Yang ketiga, dalam penyemprotan fungisida, untuk Phytophthora
diusahakan pakai fungisida yang tidak mengandung zat pengatur tumbuh, atau usahakan jangan dulu memberi asupan zat pengatur tumbuh pada tanaman kita. Yang keempat, Anthracnosa, Colletotrichum capsicum, dan Gliosporium piperatum. Ini juga seperti yang mereka main keroyokan. Gejala kalau cendawan Gliosporium piperatum mulai menyerang cabai sejak buah masih hijau dan menyebabkan mati ujung. Diingat, kalau dimulai dari mati ujung, dia adalah Gliosporium piperatum. Cendawan capsicum Colletotrichum capsicum menyebabkan buah cenderung mengerut seperti mumi. Buah muda yang terinfeksi biasanya cepat gugur, sedangkan buah tua yang terinfeksi lebih cepat berkembang dan berlanjut pada pasca panen atau memerah kalau untuk cabai. Cendawan dapat disebarkan angin, menginfeksi biji dan bertahan pada sisa-sisa tanaman. Pada musim kemarau di lahan yang drainase baik, perkembangan penyakit menurun. Yang kelima, penyakit tepung, Oidiopsis sicula. Gejalanya daun yang terserang berwarna coklat dan bagian bawah terdapat lapisan tepung berwarna putih. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui cara membedakan penyakit tepung dengan kutu kebul. Biasanya gejalanya sama, ada seperti benang-benang putih di bawah daun. Nah, cara membedakannya kita lihat saja. Kita buka benang-benang itu, kalau ada kutu yang bersembunyi di situ atau seperti hewan-hewan kecil, nah itu bisa dipastikan disebabkan oleh kutu kebul. Namun penyakit tepung dia tidak ada binatang apapun yang ada di bawahnya. Serangan tinggi menyebabkan daun gugur. Serangan parah terutama terjadi di dataran menengah sampai tinggi pada saat peralihan musim kemarau dan hujan. Yang keenam, layu Fusarium, Fusarium sp. Gejalanya ditandai dengan pucatnya tulang daun di bagian atas, diikuti dengan merunduknya tangkai. Tanaman yang terserang layu mulai dari daun bagian bawah. Bila pangkal batang dipotong, maka terlihat seperti cincin berwarna coklat kehitaman pada berkas pembuluh. Jika kelembapan tinggi, bagian luka akan muncul bagian tubuh cendawan yang berwarna putih. Nah, cara mengamatinya, gejala yang ditunjukkan di tanaman akan tampak layu pada pukul 10 sampai pukul 15 siang hari, dan akan kembali tampak segar pada pagi serta sore hari selama proses fotosintesis berkurang. Pada layu bakteri, tanaman akan langsung mati kering dalam 2-3 hari, sedangkan layu Fusarium akan tampak layu dan semakin parah hingga mati, membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari. Nah, makanya layu Fusarium dia tanamannya agak lebih lama matinya daripada layu bakteri. Cara membedakan dia terkena serangan bakteri atau serangan jamur untuk kasus layu Fusarium. Jika serangan jamur, dia akan dimulai dari daun bagian bawah hingga ke atas sampai nanti ke pucuk. Sementara kalau layu serangan bakteri, dia dimulai dari pucuk tanaman bagian tanaman paling atas hingga turun dan turun ke bawah hingga bagian daun paling bawah. Pencegahan: bila pH rendah, lakukan pengapuran lahan sebelum tanam minimal 1 ton per hektar atau 1 pH tanah. Maksudnya di sini, jika kita menginginkan jika pH tanah kita 4, kita menginginkan pH tanah kita 5, maka kita harus memberikan kaptan atau kapur pertanian itu 1 ton per hektar. Jika kita menginginkan dari 4 ke 6, berarti dikali 2, berarti 2 ton per hektar. Perbaiki drainase karena penularan dapat melalui tanah yang terinfeksi dan dapat juga terbawa melalui pengairan. Gunakan trichoderma sebagai campuran pupuk kandang untuk pupuk dasar, atau gunakan trichoderma untuk mematangkan tanah waktu mengolah lahan. Kurangi penggunaan pupuk N jika ditemukan gejala serangan. Pengendalian: mencabut dan membakar tanaman terserang, kemudian tanah diberi kapur pertanian. Gunakan fungisida. Yang ketujuh, layu bakteri, Ralstonia solanacearum. Gejalanya, layu dimulai dari daun muda dan menjalar ke daun bagian
bawah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pangkal batang membusuk dan bila dibelah terlihat berkas pembuluh berwarna coklat tua. Bila batang dipotong miring dan direndam dalam air, maka akan keluar seperti benang berwarna putih yang merupakan massa bakteri seperti yang saya bilang di awal tadi. Penyebaran bakteri dapat terangkut oleh air, tanah, dan alat-alat pertanian. Infeksi dapat dipercepat oleh luka pada tanaman. Penyakit biasanya berkembang saat banyak hujan dan suhu udara tinggi. Layu bakteri banyak menyerang cabai, terutama di dataran rendah. Pencegahannya, perbaiki drainase lahan, jangan sampai ada terdapat genangan air. Lakukan pengolahan lahan hingga benar-benar matang sebelum melakukan penanaman. Melakukan rotasi tanaman atau tidak menanam tanaman sejenis atau sefamili secara berulang-ulang di lokasi yang sama. Pengendaliannya, cabut dan bakar tanaman yang sudah terserang. Tanah di sekitar lubang tanam disemprot dengan bakterisida. Kurangi penggunaan pupuk N jika ditemukan gejala. Yang ke-8, bercak bakteri, Xanthomonas confervis. Gejala serangannya ditandai dengan timbulnya bercak berair yang mengering dan dikelilingi warna kuning pada daun. Luka yang timbul dimulai dari bagian atas hingga mencapai bawah daun. Daun yang terkena serangannya menjadi kuning dan rontok. Luka pada buah berwarna gelap dan berbintik-bintik. Bercak nekrotis timbul pada batang dan tangkai daun. Penyakit berkembang pada suhu tinggi, kabut yang tebal. Biasanya paling banyak menyerang di dataran tinggi. Penyakit ini disebarkan melalui benih dan bertahan pada sisa-sisa tanaman. Nah, di sini yang perlu kita ketahui. Mungkin banyak persepsi di antara kita, tanaman yang sehat atau tanaman yang penampilannya baik itu bebas dari hama, bebas dari jamur, cendawan, dan bakteri. Itu belum tentu. Yang ke-9, virus kuning, Gemini virus. Itu terang gejala serangan virus memperlihatkan bentuk dan ukuran daun berubah menjadi mozaik atau belang, dan ukuran lebih kecil dibanding dengan daun yang sehat. Bila infeksi terjadi pada tanaman muda, pertumbuhan tanaman terhambat atau kerdil. Penyakit ini disebabkan oleh kutu kebul, apis, dan tungau. Nah, cara membedakan tanaman terserang virus dengan tanaman terkena cekaman atau kekurangan hara, yaitu kalau terkena virus itu akan bisa kita lihat, kita amati di lahan, itu akan membentuk spot-spot. Tapi kalau dia terkena cekaman, dia akan membentuk atau gejalanya itu satu kelompok saja. Sementara kena virus itu akan spot-spot yang semakin lama makin meluas. Demikian pembahasan kita tentang penyakit pada tanaman sayuran. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Jempol.